Saya sampaikan selamat malam bagi kita semua, bagi kita yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah atau timur. Selamat sore bagi saudara-saudara yang ada di wilayah Indonesia bagian barat. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan lewat firman Tuhan, dan semoga semakin hari perjuangan atau kita dalam memperjuangkan ibadah pelayanan benar kepada Tuhan, semakin hari kita semakin dapat bertumbuh dengan benar di dalam seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Untuk suatu waktu kita akan sampai kepada ibadah pelayanan yang sama sekali tidak ada cacat celahnya. Ya, itu kita memperjuangkan ibadah pelayanan hari-hari ini sampai pada suatu saat ibadah pelayanan kita hanya fokus kepada pribadi Tuhan, ya, tidak lagi terbagi dengan perkara-perkara lain di bumi ini, tapi hanya fokus kepada pribadi Tuhan, melihat Dia di dalam terangnya yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Bagi jemaat yang ada di tempat, mungkin ada di Bitung, di Manado, dalam kebaktian studi semacam ini, saudara ingin menggunakan perjamuan suci tapi memang tidak bisa terjangkau ya dari pelayanan di sini. Pada kesempatan yang akan datang, jika memang tanggap darurat Corona ini masih berlangsung, di kesempatan yang akan datang saudara boleh menyiapkan sendiri di rumah, ya. Jadi roti mudah didapat, ya, dengan membeli sepotong roti saja sudah cukup. Tapi untuk anggurnya sudah bisa menggunakan sirup apa adanya. Ya, kita akan atau saudara nanti menggunakan itu dengan percaya, yakin bahwa roti anggur biasa atau minuman biasa dari sirup sekalipun itu setelah didoakan kita akan menerima itu sebagai wujud dari tubuh dan darah Tuhan. Ya, dengan iman kita bisa berpegang, bisa memiliki pengakuan seperti itu. Jadi di kesempatan yang akan datang, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, bahkan mungkin juga bukan jemaat GPT Manembut Maratas, tapi saudara mengikuti dan ingin menggunakan perjamuan suci bersama, saudara bisa menyediakan sendiri di rumah, ya, dan kita akan menggunakan secara bersama-sama. Kita gunakan bukan untuk diri kita tapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, karena ada kerinduan kita bersekutu dengan Dia di dalam firman-Nya yang murni. Perjamuan suci itu adalah wujud dari firman yang murni, ya, firman yang murni, karena tubuh dan darah Tuhan, sebagaimana di perjamuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, Dia mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Dan kita tahu Yesus itu adalah wujud dari firman yang menjadi daging. Jadi saat kita menggunakan perjamuan suci itu kita sedang bersekutu dengan firman yang murni, yang tidak bercampur sedikit pun dengan hal-hal yang dari manusia. Ya, selagi pemberitaan firman itu masih melewati seorang manusia, saya umpamanya, hamba-hamba Tuhan yang lain, itu masih, sekalipun kami hamba-hamba Tuhan berusaha menyampaikan firman itu sebenar-benarnya, semurni-murninya, tapi kami masih belum terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Ya, itu sebabnya kadangkala kita bisa melihat pemberitaan yang sama, tapi terjadi pemahaman yang berbeda. Walaupun hamba Tuhan itu sama-sama mengaku itu adalah dari Tuhan, itu adalah dari Roh,
Tapi kadang yang terjadi adalah dalam pemberitaan itu terjadi pemberitaan yang menghasilkan pemahaman yang berbeda. Pemberitaan dari pemahaman yang berbeda, tidak sinkron. Kenapa bisa terjadi? Karena itulah kami hamba-hamba Tuhan masih manusia, yang lain kali dalam pemberitaan itu ada pikiran manusia yang masuk dalam memeriksa firman, dalam mencoba memahami firman dengan pertolongan Roh Kudus, maka seringkali tidak terlepas di dalamnya itu pikiran-pikiran manusia itu ikut di dalamnya. Itu yang kemudian menghasilkan si A menjelaskan begini dari bagian yang sama, si B menjelaskan begini dari bagian yang sama, tapi ketika disejajarkan ternyata berbeda, dan perbedaan itu sering menimbulkan hal yang negatif. Kemudian timbul pemahaman kami tidak bisa bersekutu dengan mereka karena mereka tidak murni, karena mereka begini begitu. Nah, itulah yang terjadi hari-hari ini. Karena itu tadi saya katakan perjamuan suci itu adalah wujud dari firman yang murni. 1 Korintus 11, jika kita menerima makan dengan cara yang layak, maka segala berkat di dalam perjamuan suci itu menjadi milik kita, ya, sampai kepada kuasa dalam menyucikan, kuasa dalam menyiapkan kita untuk menjadi kehidupan yang tidak ada cacat celah, sampai kepada membawa kita mengalami kuasa dalam perjamuan suci, kan membawa kita kepada keobahan dalam kemuliaan sama seperti Yesus. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan lebih dulu. Kemudian dalam pemberitaan firman kita malam ini, khususnya kepada jemaat GPT di Manembo, di Tumaratas, kita melanjutkan pemeriksaan kita dari Injil Yohanes pasal 1, ya, Injil Yohanes pasal 1 di ayat yang terakhir, yaitu Tuhan bicara kepada Nikodemus tentang melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik atas anak manusia. Ya, itu kita akan dengarkan pembacaan ulang Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, ya, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Iya, makasih. Ya, ayat ini merupakan penggenapan dari nubuat yang sudah terjadi di zaman Yakub, ketika Yakub melarikan diri menuju ke rumah pamannya. Ya, setelah dia menerima hak sulung, berkat sulung, sekaligus pakaian sulung. Esau yang kehilangan hak itu sangat membenci Yakub dan ingin membunuh. Oleh ibunya Yakub disuruh pergi mengungsi, menyingkir ke rumah paman mereka, itu Laban. Di perjalanan itu, ketika hari sudah malam, di suatu tempat ketika Yakub tidur menggunakan batu sebagai alas kepala, kemudian dia bermimpi. Dia diberi penglihatan oleh Tuhan, ada sebuah anak tangga, ujung satu di bumi, ujung satu di langit. Ketika dia bangun, perkataan yang muncul di mulut Yakub itu, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ya, itu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28. Ya, alangkah dahsyatnya tempat ini. Dan ini tidak lain adalah rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Ketika Yakub melihat anak tangga yang satu ujungnya di langit, satu di bumi, di situ kemudian dia melihat, dia mendengar, atau Tuhan berdiri di sampingnya dan berfirman. Kalau saya bisa katakan lebih dulu,
Tuhan yang berdiri di sampingnya dan berfirman, itu menunjuk kepada pribadi Yesus sebelum dia datang ke dunia, lahir menjadi daging. Tuhan yang berfirman, "Sekoya, akulah Allah Abraham, Ishak, ya, Allah nenek moyangmu," ya. Janji tentang keturunan dan seterusnya. Sekoya itu yang dilihat oleh Yakub, yang kemudian mengakui tadi, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain adalah rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Rumah Allah, saya sudah jelaskan di bagian lalu, itu sekarang bicara tentang kehidupan kita, kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan, ya, dibeli dengan harga yang mahal, kita dijadikan rumah Allah. Nah, kalau kita adalah rumah Allah secara rohani, hasil dari kehidupan yang sudah ditebus, maka kehidupan yang ditebus itu sebenarnya kehidupan yang sudah dan sedang berada di pintu gerbang sorga. Ya, Kejadian 28, Yakub bilang, ini adalah rumah Allah, ini adalah pintu gerbang sorga. Dengan kata lain, setiap kehidupan kita yang menjadi rumah Allah, hasil penebusan, dibeli oleh darah Yesus, itu kehidupan yang sesungguhnya sekarang, sekalipun kita masih di bumi, tapi kalau kita hidup dalam pekerjaan penebusan Tuhan, secara rohani kita adalah orang-orang yang sedang berada di pintu gerbang surga. Ya, haleluya. Kita belum bisa masuk karena masih ada hal-hal yang harus dikerjakan, ya, yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, itu antara lain yang bisa saya sampaikan. Kemudian penglihatan Yakub itu disampaikan oleh Tuhan kepada Nathanael. Engkau melihat langit terbuka, malaikat Allah turun naik atas anak manusia. Kita sedang bicara tentang pengertian dari langit terbuka. Melihat langit terbuka itu artinya yang pertama, melihat Yesus di dalam tanda kematiannya. Saya mengulangkan lagi, melihat langit terbuka, di situ ada anak manusia, ya, di situ ada malaikat Allah turun naik atas anak manusia. Karena itu saya memberi pengertian begini, melihat langit terbuka itu sama dengan yang pertama, kita melihat Yesus itu anak manusia dalam tanda kematian. Kematian Yesus ini adalah menghasilkan keselamatan bagi kita, ya, menghasilkan keselamatan bagi yang percaya, menghasilkan kita menjadi rumah Allah yang kudus. Yang kedua, melihat langit terbuka itu artinya melihat Yesus dalam tanda kebangkitan. Melihat Yesus dalam tanda kebangkitan. Nah, tanda kebangkitan ini itu menghasilkan pembaharuan hidup. Bukan sekedar hidup sudah diselamatkan, tapi kehidupan yang diselamatkan itu akan alami pembaharuan demi pembaharuan, sampai kepada dia bisa menerima kembali gambar dan teladan Allah yang dulu pernah ada, dikasihkan Allah sama manusia, tapi kemudian yang sirna, hilang, lenyap oleh karena dosa. Penebusan Tuhan memberi kita keselamatan, ya, lewat kematiannya, kebangkitannya, itu mengerjakan pembaharuan. Dengan adanya kebangkitan Tuhan, maka terbuka jalan bagi kita untuk mengalami kehidupan yang dibaharui, menjadi manusia baru. Ya, dan pembaharuan ini tidak instan, ya, bukan seperti kita membeli makanan siap saji, tidak. Tapi pembaharuan ini akan terjadi melewati satu proses. Tapi hasil dari pembaharuan itu sudah diteladankan, sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan, kita sedang menjalani suatu hidup dalam pembaruan yang sudah dikerjakan, sudah dihasilkan oleh Tuhan. Kita tinggal melangkah menuju pada hasil
yang dikerjakan oleh Tuhan. Sekoya bukan belum, sudah dikerjakan. Kemudian arti yang ketiga, melihat langit yang terbuka, itu artinya melihat Yesus dalam tanda kemuliaan. Ya, melihat Yesus dalam tanda kemuliaan ini adalah menghasilkan keubahan hidup. Hidup manusia baru itu akan diubahkan dalam kemuliaan sama seperti Tuhan. Kapan? Pada waktu kedatangannya kembali. Ya, pada waktu kedatangan kembali ada dua peristiwa keubahan yang dikerjakan oleh Tuhan dengan kemuliaannya, yaitu orang-orang yang mati dalam Tuhan itu akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Yang masih hidup, yang sudah mengalami melewati proses pembaharuan, yang masih hidup sampai Tuhan datang yang melewati proses pembaharuan, itu akan juga mengalami hidup yang diubahkan dalam kemuliaan untuk bersama-sama dengan mereka yang mati dalam Tuhan, dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, diangkat di awan-awan yang permai masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Itu ya yang digambarkan oleh ketika langit terbuka. Tuhan katakan kepada Nikodemus, kalau Nikodemus itu tidak terlena dengan kesenangan hidup, kenikmatan, kepuasan hidup berada di bawah naungan pohon ara, kalau dia tidak terlena ambil sikap melangkah keluar dari situ, maka dia punya kesempatan sama dengan kita. Kesempatan kepada Nikodemus adalah kesempatan yang juga Tuhan berikan kepada saya dan saudara-saudara untuk melihat langit yang terbuka. Ya, haleluya. Di situ ada anak manusia, dan pada anak manusia itu ada malaikat Allah turun naik. Ini pekerjaan pelayanan yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Sekoya kita lakukan bagi Dia. Sekoya bagi anak manusia. Sekoya Yesus dalam tanda kematian, dalam tanda kebangkitan, dalam tanda kemuliaan. Itu malaikat Allah turun naik. Itu pekerjaan pelayanan yang Tuhan inginkan. Itu ada pada kita. Malaikat itu adalah pelayan-pelayan, kata suratan Ibrani. Ya, itu adalah pelayan-pelayan yang melayani bagaikan nyala api. Dan itu Tuhan inginkan kita. Dalam ibadah kita, pelayanan kepada Tuhan, kita harus sampai kepada ukuran ibadah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah pelayanan yang disertai dengan roh yang bernyala-nyala, yang berkobar-kobar. Itu keinginan Tuhan. Ya, murni pelayanan itu adalah pelayanan roh. Semangatnya murni adalah semangat dari roh. Sama sekali di dalam pelayanan semacam itu tidak sedikit pun ada keinginan kita, keinginan untuk diri kita, sedikit pun. Tidak ada keinginan untuk kehormatan kita, untuk kemuliaan kita, untuk sanjungan orang, untuk popularitas keterkenalan kita, untuk berapa banyak pengikut kita. Tidak, itu sama sekali tidak lagi terjadi. Pelayanan dengan roh yang menyala-nyala itu pelayanan yang murni, tulen 100%. Pelayanan itu dikendalikan oleh Roh Kudus tanpa ada sedikit pun, tanpa ada setitik pun keinginan dari manusia daging kita. Itu yang Tuhan inginkan. Itu pelayanan roh. Malaikat turun naik atas anak manusia. Coba Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ibrani 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Ya. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, ia membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Menjadi badai atau roh. Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Iya.
Itu yang Tuhan inginkan. Ada pelayanan kita, sekoya, haleluya, bagaikan nyala api, roh yang berkobar-kobar, menyala-nyala. Tidak sedikit pun ada roh daging di sana. Tadi saya bilang tidak sedikit pun ada keinginan mencari popularitas, mendapatkan penghormatan, mendapatkan sanjungan, pujian, pujaan orang. Tidak. Sekoya sama sekali tidak. Tapi itu pelayanan yang murni. Itu Tuhan tunjukkan. Ada anak manusia, ada malaikat Allah turun naik atas anak manusia. Itu pelayanan yang Tuhan inginkan. Ketika kepada umat manusia diberitahu tentang Yesus anak Allah yang menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya ganti kita, maka respon kita, sikap kita seharusnya adalah sikap seperti malaikat yang turun naik atas anak manusia. Tapi kita masih jauh dari seperti itu, ya. Kalau kita mau jujur, siapapun kita, pelayanan kita belum seperti itu. Masih ditandai dengan banyak sekali kelemahan, banyak kekurangan kita. Tadi saya katakan, dalam pemberitaan firman-Mu, dalam pemberitaan firman pengajaran sekalipun, sama-sama hamba-hamba Tuhan mengaku ini adalah pembukaan oleh Roh Kudus, tapi ujung-ujungnya pemahaman itu berbeda, kemudian saling menghakimi satu sama lain, dan akibatnya adalah tidak bisa ada persekutuan. Ya, ini yang terjadi hari-hari ini. Tapi kita berdoa satu waktu semua akan sampai kepada pelayanan seperti malaikat Allah turun naik atas anak manusia. Nah, kita kembali kepada pengertian yang pertama. Saya mau lanjutkan, ya. Melihat langit terbuka, yang pertama adalah melihat Yesus dalam tanda kematian, menghasilkan keselamatan hidup bagi yang percaya. Di minggu yang lalu kita sudah sampai kepada kematian Yesus, ya, itu adalah untuk menebus kita. Ya, ini kita sedang berada pada minggu-minggu sengsara Tuhan. Pada Jumat tanggal 10 nanti kita ada ibadah, saya memperingati kematian Tuhan, nanti akan disertai pelayanan perjamuan suci tanggal 10, ya. Itu artinya Selasa depan, tanggal berapa? Sekarang tanggal 31, lihat di kalender, bulan April, tanggal 7, itu Selasa depan. Selasa kita tidak ada ibadah studi semacam ini, Selasa depan tidak ada. Tapi Jumatnya tanggal 10 kita ada ibadah memperingati kematian Tuhan, ya. Bukan perayaannya, tapi firman-Nya yang kita butuhkan. Ya, ini pemberitaan firman kita semua. Kebaktian Bridgestone minggu, kebaktian studi memang ternyata semua mengarah ke situ. Ya, semua sedang mengarah ke situ. Dalam kebaktian Bridgestone kita di Efesus, kita sudah sampai Efesus 5 ayat 1-2, itu bicara tentang Yesus yang menyerahkan diri menjadi persembahan dan korban yang berbau harum di hadapan Bapa karena ketaatannya. Kebaktian minggu kita sedang periksa tentang persiapan Rut yang ketiga, itu adalah pakaian yang bagus untuk bisa berada di tempat pengirikan. Sekoya, mohon maaf untuk para pendengar atau jemaat di luar, ada sedikit gangguan. Iya, memang seperti yang lalu juga kita mengalami gangguan. Kita tidak menginginkan, tapi ini adalah pergumulan kita yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, kita menghadapi kendala-kendala teknis semacam ini, kita tidak inginkan, tapi toh jika itu terjadi, memang kita harus menghadapinya.
Ya, ingat apa yang saya sampaikan pada kebaktian studi yang lalu. Memang satu saat kalau sekarang kita masih bisa gunakan, tapi satu waktu internet itu kita tidak bisa gunakan lagi. Ya, kita akan menghadapi banyak kendala, khususnya dalam pemberitaan firman yang memfokuskan pada pribadi Tuhan. Memang akan banyak sekali kendala yang akan kita alami. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini adalah perjuangan kita, karena memang kita sudah tahu itu akan kita hadapi. Ya, kami dari Manembo, di desa Manembo, dengan fasilitas yang masih terbatas, kami berusaha untuk sebenarnya menyajikan yang terbaik. Ya, sedikit demi sedikit kita mencoba menambah apa yang kurang dari pemberitaan atau dari menggunakan peralatan yang ada yang digunakan untuk live streaming. Memang masih banyak kendala, tapi kita berdoa satu waktu semua akan menjadi lebih baik dari hari ini. Beri saya tanda kalau ini sudah bisa dipulihkan. Ya. Mohon maaf bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara langsung. Kita berhenti sedikit, kita menunggu pemulihan. Ya, kami kembali menjumpai saudara-saudara. Kita akan lanjutkan pemeriksaan kita. Jadi sekali lagi mohon maaf, ada gangguan teknis dalam siaran langsung ini. Kita menggunakan internet dari jasa IndiHome. Ya, kita kembali, saya mengulangi. Jadi nanti pada Selasa depan ibadah semacam ini tidak ada, tapi nanti pada hari Jumat juga nanti ada siaran langsung ibadah malam hari. Jumat itu malam hari atau sore hari, ibadah perayaan memperingati kematian Tuhan akan bersama dengan perjamuan suci kita akan gunakan. Nah, kita berada pada minggu-minggu sengsara Tuhan hari-hari ini, dan kita bersama dengan pemberitaan-pemberitaan kita, baik minggu maupun kebaktian doa, kebaktian Bethesda maupun studi semacam ini, kita sedang bicara tentang salib Kristus, korban Tuhan. Itu adalah landasan yang diberikan oleh Allah. Perlu kita memahami dulu intinya dari korban Tuhan, dari salib Tuhan. Itu adalah landasan atau fondasi
yang disiapkan, yang dibangun oleh Allah dalam rangka pekerjaan keselamatan kita, tapi juga dalam rangka supaya seluruh rencana Allah, seluruh janji Allah yang sudah ada sebelum dunia dijadikan itu akan menjadi milik kita. Ya, dimanifestasikan seluruhnya dalam hidup kita. Karena itu korban Tuhan, salib Tuhan itu adalah fondasi yang disiapkan, yang dibangun, yang diadakan oleh Allah untuk kehidupan kita. Itu yang harus kita pahami. Ya, Rasul Paulus mengatakan tidak ada alasan lain yang diletakkan selain Kristus. Itu fondasi yang diletakkan oleh Allah untuk kita. Nah, mari kembali kepada pengertian pertama langit terbuka. Yang pertama, melihat Yesus dalam tanda kematian menghasilkan keselamatan. Di kebaktian minggu yang lalu kita sudah sampai kepada, kita memeriksa di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, yaitu salib Kristus, korban Kristus itu adalah menebus kita dari Taurat, dari kutuk Taurat. Mari dibaca ulang. Itu adalah supaya ada alasan bagi Allah untuk menerima kita sebagai anaknya. Ya, ini alasan yang sangat kuat bagi Allah untuk bisa menerima kita sebagai anak. Galatia 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6. Galatia 4 ayat 4 sampai 6. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Iya. Ia diutus untuk menebus mereka. Iya, dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Iya, supaya kita diterima, diadopsi, diangkat, diterima menjadi anak. Di minggu yang lalu saya sudah menjelaskan diterima sebagai anak. Ini bukan anak kecil, bukan bayi, bukan anak dalam pengertian nevios atau teknon, tapi anak yang diterjemahkan dari bahasanya itu huios, anak yang dewasa. Ya, haleluya, puji Tuhan, supaya kita diangkat, diterima menjadi anak. Ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, ya, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Dan kalau kita itu adalah anak, maka Allah sekaligus menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Roh anaknya itu yang kita kenal dengan Roh Kristus, ya, atau Roh Kudus, ya, supaya roh anaknya bersama roh kita kemudian bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu ya, gitu luar biasa kuasa dari salib Tuhan. Karena itu melihat Yesus dalam tanda kematiannya menghasilkan keselamatan itu adalah satu perkara yang besar, satu perkara yang sulit diterima oleh dunia ini, tapi bisa diterima oleh setiap orang yang mau percaya. Ya, sebab bagi kita sekarang kematian Yesus lebih kurang 2000 tahun yang lalu, kita bisa terima itu dalam bentuk pengajaran salib, pemberitaan tentang salib, pengajaran salib yang menghasilkan keselamatan bagi yang percaya. Ya, tapi bagi dunia, bagi orang yang tidak percaya, mereka menganggap ini sebuah kebodohan. Tapi bagi kita yang mendapat karunia Tuhan, itu adalah satu keselamatan. Ya, nah, kita kembali kepada Galatia 4 itu, ya. Jadi ketika genap waktunya Allah mengutus anaknya. Kapan waktunya itu? Ketika Yesus lebih kurang 2000 tahun lalu lahir di kandang dari seorang
perawan yang bernama Maria. Waktunya sudah genap. Ya, ketika waktunya genap, itu ketika bangsa Israel dikembalikan dari tawanan selama 70 tahun. Karena itu adalah proses di mana Yesus segera dilahirkan ke bumi. Itu proses, ya, itu sejarah Israel ketika berada di tawanan, ketika mereka mulai kembalinya Israel itu adalah karena waktunya Yesus akan segera lahir ke dunia. Tapi itu cerita yang panjang, penjelasan yang cukup panjang itu nanti. Tapi itu intinya, Israel kembali dari pembuangan. Kalau saudara membaca nanti mereka yang atau di silsilah kelahiran Yesus, saya kira itu kita bisa mengerti bahwa kembalinya Israel dari pembuangan itu oleh karena proses, ya, kelahiran Yesus yang akan segera menjadi nyata. Saya kira itu proses. Kalau saudara membaca di dalam silsilah di Injil Matius, saya kira bisa baca ayat 17 Matius 1, karena tadi saya menyebut, lebih baik kita baca saja dulu. Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Iya. Jadi dari pembuangan ke Babel, ketika Israel harus pulang ke negerinya, itu karena itu sudah merupakan proses di mana Yesus akan segera dilahirkan ke dunia. Ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan ketika sudah genap waktunya dalam Galatia 4 tadi. Ya, ketika sudah genap waktunya. Saya tidak perpanjang di situ, lain kali kita bicara soal waktu itu. Tapi intinya di sini adalah, Yesus dilahirkan, itu di ayat yang kelima itu adalah untuk menebus. Ya, ayat 5 ia diutus, Galatia 4:5 ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ini salah satu pengertian dari kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Kenapa dia harus menderita sengsara sampai mati di kayu salib? Karena dia diutus untuk pekerjaan penebusan ini, menebus mereka. Kata menebus itu, ya, itu artinya selain ditebus itu kan menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran untuk mengambil kembali. Kalau di negara kita kenal dengan istilah pegadaian. Ya, ada badan usaha milik negara yang namanya pegadaian. Kita menggadaikan sesuatu, kita bisa mengambil yang digadaikan ketika kita membayar sejumlah, ya, uang sebagai imbalan. Saya kira itu ditebus. Ya, ditebus itu melepaskan, membebaskan dengan membayar harga tertentu. Tapi kata ditebus, saya kira itu juga di bahasa aslinya bagi saudara-saudara yang mengikuti pendidikan teologi pasti tahu ini. Saya kira kalau saya ada kekurang tepatan menjelaskan, mohon maaf bagi para teolog. Ya. Tapi yang saya lihat itu adalah kata menebus itu diterjemahkan dengan kata, salah satunya ada 3 arti dari penebus, dari kata ditebus. Yang pertama adalah agoraso, yang kedua ex agoraso, yang ketiga adalah lutro. Di Galatia 4 menggunakan kata, kita tidak perlu, ya,
tidak dituliskan, ada sudah pernah dituliskan tapi sudah lama. Kata ex agorazo itu artinya ditebus. Yang kedua adalah dibeli kembali, dibeli, ya, dibeli. Ini dibeli secara besar-besaran, ya, secara besar-besaran. Inggris bilang kalau tidak salah to buy up, membeli secara memborong. Nah, kalau sekarang yang terjadi di negara kita, karena mulai ada lockdown di beberapa daerah, saya kira mulai ada daerah yang mengisolasi diri. Nah, saya kira mulai terjadi orang memborong banyak, ya. Yang lalu saja kita lihat berita di Jakarta ketika virus corona mulai menyebar, sudah orang mulai memborong, terutama yang pada waktu itu masker itu mulai hilang di pasaran. Nah, kalau di kita di Sulawesi Utara mulai kesulitan mencari vitamin C. Kalau tanya ke toko-toko obat, ke apotek, itu sudah tidak ada. Apakah namanya Vitamin, Enervon C, ada Ester C, itu mulai hilang dari pasaran. Ya, kita tidak tahu ada yang memborong atau karena memang stoknya kurang. Nah, tapi istilah ex agorazo itu artinya membeli kembali. Itu membeli secara besar-besaran. Bahasa lain kita itu memborong. Nah, itu dilakukan oleh Tuhan. Ya, menebus kita. Itu dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Dia menebus hidup kita. Kenapa? Atau kalau kita bertanya apa yang dibeli, yang pertama adalah hidup kita dibeli. Kita sudah terjual di bawah kuasa dosa, ya, dan sebagai upah dari dosa itu adalah maut. Ketika Yesus menebus kita, membeli kita, bukan membeli secara biasa, tapi ex agorazo, itu to buy up, membeli secara besar-besaran, itu membeli secara agung, karena dia membayar dengan darahnya sendiri. Itu membeli secara agung, itu dia membayar dengan darahnya sendiri. Maka kita bisa melihat betapa berharganya hidup kita. Kita dibeli untuk menjadi miliknya. Galatia 4, kita dibeli untuk diterima sebagai anak. Jadi betapa, kalau saya bisa gambarkan, betapa luar biasanya pembelian yang dilakukan oleh Yesus itu. Saya kira bagaikan kalau di dunia ini, kalau di negara kita ketika presiden kita datang ke pasar tradisional, kemudian presiden membeli apa yang dulu kita lihat, membeli sepatu, membeli tahu, membeli tempe atau apa, wah, itu ibu penjual itu begitu bersukacita. Karena yang datang membeli barangnya itu adalah seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan. Nah, bayangkan Yesus itu yang adalah Allah sendiri. Kemudian turun ke dunia, memberikan nyawa ganti kita, membeli kita. Maka betapa agungnya harga pembelian itu. Dan kita yang dibeli itu menjadi begitu agung, begitu indah. Sehingga bagi dia, ketika kita dibeli, kita diangkat, kita diterima menjadi anaknya, anak yang istimewa. Haleluya. Jadi kalau orang bertanya kenapa kita dibeli, di ini ada terjemahan ex agorazo, itu membeli di luar, membeli untuk tidak dijual lagi. Ini adalah pembelian terakhir, ya. Karena itu dibeli, dijadikan anak, ya, itu dibeli tidak untuk dijual lagi kepada siapa-siapa, tapi dibeli untuk jadi miliknya. Itu ex agorazo. Saya kira indah, luar biasa sesungguhnya hidup kita ini oleh karena salib Tuhan, ya. Karena itu jangan sekali-kali merendahkan, mengecilkan, meremehkan salib Tuhan. Andai kata pun juga kita diizinkan ambil bagian dalam sengsara Tuhan, maka itu sesuatu keistimewaan yang Tuhan berikan
kepada saya dan saudara-saudara. Nanti kadang kita periksa itu. Kalau kita diizinkan ambil bagian dalam sengsara Tuhan, maka itu sesuatu keistimewaan. Kita dianggap istimewa oleh Tuhan. Ya, tapi kita mau bicara loh, membatasi di sini aja dulu. Ya, kita dibeli, yang dibeli itu adalah hidup kita, hidup yang sudah terjual di bawah kuasa dosa, upah dosa dalam maut. Jadi kita dibeli untuk hidup, tidak lagi dikuasai oleh maut. Ini tujuannya. Kita dibeli supaya kita hidup, kita diberi kehidupan. Ya, kehidupan yang unggul kalau saya bahasakan, ya, kehidupan yang istimewa, supaya tidak lagi dikuasai oleh maut. Itu yang pertama yang dibeli Tuhan. Yang kedua itu adalah waktu. Tuhan menebus kita untuk kita sekarang dalam pengertian melihat penebusan Tuhan itu adalah pertama hidup kita dibeli supaya tidak dikuasai lagi oleh maut. Yang kedua sebenarnya adalah waktu kita, waktu yang sudah kita buang percuma, hidup berfoya-foya, hidup di luar kehendak Allah, hidup hanya menuruti, melakukan hidup seperti cara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, penebusan Tuhan bagi kita semuanya membeli kembali, ya, waktu yang sudah kita buang memang kita tidak bisa dapatkan kembali, ya, waktu yang sudah kita tinggalkan. Kalau sekarang tahun 2020, kemarin 2019, kita tidak bisa kembali kepada tahun 2019 kan, sudah terlewat. Tapi penebusan Tuhan memberi kita waktu. Nah ini yang saya maksudkan, kita penebusan Tuhan seperti membeli waktu. Dalam artian penebusan Tuhan atas hidup kita, kita bagaikan diberikan waktu lagi oleh Tuhan. Seharusnya oleh dosa kita sudah harus dihukum. Waktu kita sudah habis, hidup dalam dosa, seharusnya kita sudah dihukum. Sebab upah dosa adalah maut, tidak lagi ada tawar-menawar. Tapi oleh penebusan Tuhan, oleh karena ex agorazo ini, kita seakan-akan diberi kembali waktu oleh Tuhan untuk bisa hidup di dalam rencananya. Nah ini, kita seakan diberi waktu kembali oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencananya. Ya, ini yang harus kita perhatikan, waktu kita. Jangan sudah pikir bahwa bagi kita manusia masih hidup ini selalu ada waktu untuk bertobat. Tidak, saudaraku. Jangan berpikir bahwa selalu ada waktu untuk bisa berubah. Selalu kita punya kesempatan, selalu kita punya waktu. Tidak, saudaraku. Kalau kita lihat bencana wabah virus corona yang melanda, coba saudara lihat, apa orang masih selalu punya waktu untuk bertobat? Kalau dia adalah orang Kristen yang mengaku percaya, ketika dia terinfeksi dengan virus corona, ketika dia harus diisolasi, dia menjadi PDP, pasien dalam pengawasan, kemudian ketika dia terkonfirmasi dia memang terinfeksi virus corona, saya mau tanya, tidak semua kalau itu orang percaya dia masih punya waktu. Tidak semua orang percaya yang ketika terinfeksi itu dia masih ingat Tuhan. Kita memang tidak tahu. Yang saya gambarkan adalah tidak semua orang yang, atau saya pakai mungkin saja, mungkin tidak semua orang yang, sebab seperti ada satu kasus yang terjadi di Bali, seorang warga negara asing di atas kendaraan, dia di atas sepeda motor, tiba-tiba dia meninggal. Bisa bayangkan nak? Ya, tiba-tiba meninggal. Dia meninggal di atas kendaraan. Ketika diperiksa dia positif, saya terinfeksi virus corona. Jadi jangan kita berpikir kalau kita masih hidup, kalau kita masih umur panjang,
kemudian kita berpikir bahwa toh selalu ada waktu untuk saya bisa bertobat, selalu ada waktu untuk saya bisa berubah. Tidak, tidak. Itu yang saya mau ingatkan. Sebenarnya sudah cukup banyak waktu, kata Rasul Petrus, yang sudah kita gunakan. Seharusnya kita sudah kehabisan waktu. Tapi penebusan Tuhan bagaikan membeli kembali waktu yang sudah kita boroskan, kita gadaikan dalam dosa. Bukan cuma hidup kita, tapi waktu yang Tuhan berikan. Sudah banyak waktu yang kita gadaikan dalam dosa dengan melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Penebusan Tuhan seakan membeli kembali waktu itu untuk kita dengan memberi kita kemurahan. Untuk apa? Kemurahan untuk berubah, kemurahan untuk bertobat, kemurahan untuk menyadari kesalahan, merendahkan dan mengaku untuk diampuni. Itu, dan itu tidak selalu kita punya. Tidak selalu ada pada orang yang masih hidup. Waktu ini. Dia mungkin punya waktu masih hidup 10 tahun, 20 tahun. Tapi mungkin dia tidak punya waktu untuk bisa bertobat. Ingat itu. Tapi kalau kita masih dengar firman untuk menyadari ex agorazo yang dikerjakan Tuhan, penebusan yang Tuhan diberikan kepada kita, membeli kita kembali secara luar biasa, saya mau katakan, mari kita yang mendengarkan ini gunakan waktu yang disediakan, waktu yang sudah hilang pada kita karena kita boroskan, tapi Tuhan seakan membeli kemudian mengaruniakan kepada kita. Roma 2 ayat yang keempat mulai. Kita lihat, ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Ya, jangan anggap sepi, jangan anggap enteng kekayaan. Oh, saya sehat, saya kuat. Sekarang saja di mana-mana banyak keluhan-keluhan untuk di negara kita saja, ya. Karena ada daerah-daerah yang sudah mulai menutup diri, memang tidak seluruhnya di kita saja. Ya, dengar dari mitra mau datang ke Minahasa harus ada keterangan. Saya baca ada status dari mau ke Manado dari Minsel, saya harus ada ambil surat keterangan kepala desa, baru dari puskesmas baru bisa masuk ke Manado. Kalau enggak bisa. Coba saudara bayangkan, yang selama ini waktu itu seakan-akan begitu banyak, jadi bebas kita mau kemana, sekarang kan boleh tidak. Orang punya uang, saya punya uang ingin membeli, di banyak tempat mall-mall ditutup. Ingin ke mall berbelanja, punya uang, tidak bisa. Bukan cuma tidak bisa mall ditutup, tapi tidak bisa keluar rumah kalau tidak perlu. Ya kan? Coba saya bisa bayangkan. Bagaimana kalau itu zaman antikris? Ini belum zaman antikris. Belum. Hanya satu situasional yang terjadi. Tapi sudah tidak bebas, hidup sudah tidak bebas kan? Kita sudah tidak bebas mau kemana-mana. Punya uang mau ke luar negeri, tidak bisa. Mau ke tempat wisata, tidak bisa. Karena punya uang. Oh, saya mau beli ini, beli itu, tidak bisa. Kan sekarang hampir semua tidak bisa. Dari sini kemudian orang mulai menyadari, seperti apa hidup ini. Coba, hanya kemurahan. Kalau kita bisa bertahan, itu hanya kemurahan. Kalau kita tidak merendahkan kemurahan Tuhan. Jadi jangan berpikir, kalau saya sehat, saya kuat, saya selalu punya waktu untuk bisa bertobat, selalu punya waktu untuk bertobat, untuk bisa alami pembaruan. Saya mau katakan tidak. Waktu yang kita punya sekarang itu hanya karena kasih karunia. Waktu ekstra yang Tuhan berikan, hanya tambahan waktu. Injury time kalau di permainan bola kaki, mestinya sudah selesai. Tapi kita masih diberi waktu.
Di masa injury time, kalau permainan bola kaki kan, dua klub akan berusaha, dua kesebelasan berusaha untuk bisa menang, karena di waktu 90 menit lewat mereka tidak menghasilkan apa-apa. Nah, seakan-akan sudah terbuang percuma itu 90 menit. Mereka mau berjuang di tambahan waktu. Itu hidup kita. Ingat, waktu yang kita punya itu waktu ekstra yang diberikan oleh Tuhan. Karena ex agorazo tadi. Tuhan tidak mau kita hidup di bawah Taurat. Baca dulu ini, Roma 2:4 ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, ya, dan kelapangan hatinya? Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah? Maksud kemurahan Allah, perpanjangan sabar Allah, perpanjangan umur yang masih Tuhan berikan, itu kemurahan. Sebab hidup kita kan cuma sedetak jantung. Cuma sedetak jantung, tak 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 tak. Nah, itu hidup kita. Begitu jantung berhenti berdetak, semua selesai. Ya, itu kemurahan. Itu perpanjangan waktu. Setiap detak jantung itu adalah perpanjangan waktu yang Tuhan berikan. Kalau jantung kita masih berdetak, itu artinya kita masih diberi perpanjangan waktu. Sedetik, semenit, sehari, atau sejam, sehari, seminggu, sebulan, setahun. Tuhan masih beri perpanjangan waktu ekstra. Karena kalau harus kembali kepada firman Allah, seharusnya waktu kita sudah selesai. Dosa menghasilkan kematian, maut. Ya, tapi Yesus datang menebus, membeli kita. Ya, membeli secara besar-besaran, secara agung, secara mulia, secara luar biasa. Pembelian yang tidak terpikirkan oleh manusia, tapi dilakukan oleh Allah untuk saya dan saudara-saudara. Karena itu jangan anggap sepi kemurahan Tuhan, karena maksud kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan. Kita kepada pertobatan. Itu. Jangan berpikir bahwa maksud kemurahan Allah sampai hari ini adalah untuk membuat saya menjadi kaya, untuk membuat saya berhasil, untuk membuat saya sukses, untuk membuat saya terkenal, untuk membuat saya punya jabatan, punya pangkat. Bukan itu. Kemurahan Allah, perpanjangan umur, setiap detakan jantung kita yang diberikan oleh Tuhan itu adalah supaya kita hidup dalam pertobatan. Apa itu bertobat? Berhenti dari berbuat dosa, perubahan pikiran, cara berpikir, mindset, pola pikir kita harus berubah. Kalau selama ini pola pikir kita hanya untuk perkara-perkara duniawi, ikut Tuhan tapi hanya untuk perkara dunia, ayo berubah. Seizin Tuhan ada wabah yang terjadi di negara kita. Orang mengistilahkan sampar, tula, tidak masalah. Yang saya mau katakan bahwa ini seizin Tuhan. Mengajar kita orang Kristen mulai merubah cara berpikir, cara pandang kita kepada dunia ini, merubah cara pandang kita kepada Tuhan. Itu sudah harus berubah. Jangan tunggu detak jantung berhenti. Ya, jangan tunggu. Ketika nafas itu yang sekalipun diberikan Tuhan gratis, tapi sudah susah dicari. Salah satu tanda dari orang terinfeksi yang sudah parah, dia sudah sulit bernafas walaupun oksigen diberikan gratis oleh Tuhan. Susah bayar, ya susah. Kalau saudara belum pernah rasakan sesak nafas, saya sudah pernah rasakan sesak nafas, tapi bukan karena sakit.
bukan karena terinfeksi corona, karena saya mau tinggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya sulit bernafas, saya harus cari, harus berdiri dari tempat duduk. Kalau tidak ada nafas masuk, terhenti, saya tinggal. Dan saya tahu seperti apa orang sesak nafas, karena saya sudah mengalami. Bukan karena penyakit, tapi karena saya bilang, mulai hari ini saya berhenti, saya tinggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada beberapa menit saya seperti itu. Istri saya yang paksa, istri saya terus bersuara, "Pak, tarik perkataan itu, tarik sama Tuhan, tarik perkataan itu." Saya tidak, saya tetap berkeras. Dan untuk itu saya sulit bernafas. Iya. Sulit begini, saya tidak bisa menghirup nafas, seperti tidak ada, hampa, kosong. Jadi saya harus berdiri di kursi. Oh, ada di sini. Habis itu tidak ada lagi, ada. Itu orang susah nafas. Kalau ada pasien semacam itu, saya tidak tahu kalau dia orang percaya, dia masih ingat Tuhan. Kalau masih ingat Tuhan, puji Tuhan, ada kesempatan seperti penjahat di sisi Tuhan yang punya kesempatan sedikit, tapi bisa diselamatkan. Kalau tidak, hanya jadi orang yang menyia-nyiakan kemurahan Tuhan. Jadi ingat, Roma 2 ayat 4, tujuan kemurahan Allah itu adalah menuntun kita setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Perpanjangan umur hidup kita itu adalah menuntun kita kepada pertobatan. Jangan dulu bicara kesucian, ini loh dulu pertobatan. Ya, setiap jam, setiap menit, setiap detak jantung kita itu adalah tujuan Tuhan, adalah menuntun saya dan saudara-saudara kepada pertobatan, perubahan cara berpikir. Berpikir tentang dunia harus berubah, berpikir tentang Allah harus berubah. Jangan cara yang lama, berpikir kalau aku sukses di dunia, aku selamat. Tidak. Ya, kita mulai berpikir asal saya percaya saya selamat. Ayo, mulai berubah pola pikir itu. Bukan asal percaya selamat. Setiap orang percaya, Rasul Paulus bilang, itu orang percaya, itu orang benar, itu orang hidup dari iman. Atau terjemahan lain bilang, orang yang dibenarkan karena iman, dia hidup, tidak mati, tidak mengalami maut. Itu pertobatan yang diinginkan. Tapi kalau kita abaikan, lihat ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Terus Ia membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ini bukan mencari kemuliaan dunia, bukan mencari kehormatan dunia, kemuliaan Allah, kehormatan Allah. Ya,
hidup kekal bagi mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, di kemuliaan Allah, kehormatan Allah, dan kekekalan, ketidakbinasaan. Terus, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, terus, melainkan taat kepada kelaliman. Iya, makasih. Jadi Yesus menebus kita ex agorazo, membeli. Tadi saya bilang salah satu yang dibeli Tuhan bagaikan dia membeli waktu untuk kita yang sudah kehabisan waktu, dikasih waktu. Dan itu namanya waktu yang Tuhan berikan bagi kita sekarang, itu namanya kemurahan. Ya, itu namanya kemurahan. Kemurahan Tuhan artinya jantung saya masih berdetak. Saya ya, haleluya. Waktu yang sudah kita boroskan. Coba 1 Petrus 4 ayat 1 mulai. Coba mari kita lihat. Saya buktikan bahwa kita sudah begitu banyak memboroskan waktu sebenarnya. Ya, 1 Petrus 4 ayat 1 mulai. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Terus, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa. Supaya waktu yang sisa. Nah ini, mestinya kan kita sudah kehabisan waktu. Upah dosa adalah maut. Begitu dalam dosa yang ada hukuman, tapi diberi kemurahan deh. Waktu yang sisa, waktu ekstra yang Tuhan berikan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sekarang pertanyaannya adalah perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana cara kita menggunakan? Sudah benar kita gunakan menurut kehendak Allah, atau masih kita gunakan menurut keinginan manusia kita, keinginan daging? Ini koreksi kita, ya, ini koreksi kita. Ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu. Nah ini telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita boroskan waktu, padahal waktu itu begitu berharga. Tadi saya bilang jangan berpikir bahwa selalu ada waktu bagi kita untuk bertobat. Jangan berpikir selalu ada waktu untuk bisa berubah. Saya mau katakan tidak selalu ada waktu, tidak selalu. Ya. Waktu itu ada kalau kita menghargai itu sebagai kemurahan untuk bertobat. Tapi waktu itu tidak akan ada ketika kita tidak gunakan untuk hidup dalam pertobatan. Itu artinya kita kehilangan waktu. Kita tidak ada waktu lagi. Tapi kalau kita masih gunakan untuk hidup dalam pertobatan, berusaha mau hidup menurut kehendak Allah, membawa hidup dalam ibadah pelayanan sebagai kehendak Allah, itu artinya kita masih ada waktu. Tapi orang tidak mau menggunakan waktu untuk berubah. Saya mau katakan itu adalah orang kehilangan waktu. Andai kata terjadi kematian, maka kematiannya kematian yang membawa kepada hukuman api neraka. Ya, kita gunakan ini. Telah cukup banyak waktu kamu pergunakan melakukan kehendak orang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Itu yang membuat kita kehabisan waktu. Tapi oleh salib Kristus, ayo. Tadi 1 Petrus 4, nanti kita bahas ini di 1 Petrus 4 kita bahas kalau Tuhan izinkan di kebaktian Jumat Agung. Kematian Kristus, kalau itu jadi pikiran, gitu, pola pikir kita, mindset kita berubah, ya, mindset berubah, pola pikir, cara berpikir kita berubah, cara berpikir tentang dunia sudah berbeda. Kalau dunia itu dulu diagung-agungkan, dimuliakan, disanjung-sanjung, sekarang tidak. Kalau dulu cara
cara berpikir tentang Allah biasa-biasa. Karena sekarang berubah, kita makin ingin menyanjung, kita makin ingin memuliakan, kita makin ingin menyembah, kita makin ingin melakukan kehendaknya. Itu pola pikir yang berubah. Itu yang sudah harus ada dalam pikiran. Yesus 2000 tahun lalu lebih kurang meninggal, tapi Rasul Petrus bicara, itu berlaku sampai hari ini. Ulangi ayat 1. Ini perubahan pola pikir akan menghasilkan perubahan gaya hidup kita. Ya. Ayo, ayat 1 tadi diulangi. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ya, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kamu harus mempersenjatai. Coba, kamu itu salib Kristus diambil jadi senjata dalam pikiran kita. Coba, itu kan enaknya terjemahannya. Ya, terus. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Iya, itu kan terjemahan lain bilang begini. Jadi seperti Kristus telah menderita penderitaan untuk kita di dalam daging, persenjatailah dirimu dengan pikiran yang sama. Nah, bagaimana Yesus menderita dalam daging dulu? Itu kita ambil, taruh dalam pikiran kita. Oh iya ya, dulu Yesus ketika menderita, nah itu haleluya, itu yang akan menghasilkan pola pikir yang berubah, pola pikir yang bertobat, pola pikir yang baru. Ya, jangan kita cuma bicara penyucian, tapi pola pikir tidak berubah. Ya, kita bicara penyucian, tapi gaya hidup kita, cara bicara kita dulu, ya, sebelum bertobat, kalau bicara luar biasa, suka menyakiti, suka memfitnah, suka menjelekkan orang, suka menghakimi orang. Ketika pola pikirnya berubah, dia bertobat, ada perubahan dalam berkata-kata. Kalau kita jadi orang yang bertobat, ayo seperti itu, kira-kira seperti itu. Sebab itu dengan pola pikir yang berubah sampai kepada perkataan, ya itu dapat terlihat dari perkataan. Itu Rasul Petrus bilang, nah itu adalah caranya, salah satu caranya untuk kita bisa memiliki memiliki hidup yang baik di dunia ini. Jadi pola pikir apa yang dialami oleh Yesus dalam sengsara, Rasul Petrus bilang, ayo ambil itu sebagai senjata dalam pikiranmu, supaya kita tidak berbuat dosa lagi, kan gitu. Yesus tidak berbuat dosa, kata 1 Petrus ini coba kita lihat ya, 1 Petrus pasal yang kedua, coba. Ini yang ada pada sengsara Kristus yang harus jadi senjata dalam pikiran. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Ia tidak berbuat dosa, atau ayat 21 mulai. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, ya, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Itu kan, supaya ikut jejaknya. Ya, itu jejaknya itu bukan hanya terlihat secara lahiriah dalam ibadah pelayanan kita, bukan, tapi ada di sini pikiran itu kaitannya dengan jiwa kita, ya, pikiran kita kaitan dengan jiwa, itu harus ada, ya. Terus, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya, ya. Terus, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Terus, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, ini teladan. Nah, pola pikir kita mengarah ke sini. Dia tidak berbuat dosa, tipu daya tidak di mulutnya, ya, tapi dia dihina, dia disakiti, dia dicaci maki,
Dia menderita bukan karena berbuat dosa, tapi dia tidak membalas. Jangankan dalam perbuatan membalas, dalam pikirannya saja Tuhan tidak ada ingin membalas, tidak ada keinginan membalas. Bagaimana dengan kita? Sudah bisa seperti ini belum? Kalau kita belum seperti ini, itu artinya pola pikir kita belum seperti Yesus, 1 Petrus 4 tadi. Dan karena itu kita belum seperti itu sebabnya kita masih harus bertobat lagi. Jangan dulu bicara saya sudah suci. Ini loh yang paling mendasar dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Paling mendasar dalam ibadah pelayanan kita itu adalah pertobatan. Ketika Tuhan Yesus dalam Injil Matius mengambil alih tugas Yohanes Pembaptis, berita pertama yang keluar dari mulut Yesus dalam Matius 4 ayat 18 kalau tidak salah, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Itu berita yang keluar dari mulut Yesus ketika diambil alih tugas Yohanes. Itu mendasar. Iya, Matius 4 ayat 17 itu. Paling mendasar dalam ibadah pelayanan kita adalah pertobatan. Ibadah kita harus tandai pertobatan. Pelayanan kita harus tandai pertobatan. Kalau kita beribadah hanya untuk pujian manusia, kita melayani hanya pujian manusia, kita belum bertobat. Kalau kita beribadah hanya untuk kumpul massa, kumpul orang, nah sekarang terlihat kan? Sekarang terlihat, nggak bisa. Kita di gereja ini cuma berapa orang, yang lain di rumah. Begitu juga di daerah-daerah yang lain. Kalau ibadahnya cuma kumpul massa, wah lihat senangnya kalau karena kumpul massa. Ayo, sekarang kita mau berubah. Ya. Jadi yang paling mendasar dalam hidup kita, dalam ibadah pelayanan kita itu adalah pertobatan. Lakukan dalam tanda pertobatan itu artinya pola pikir dalam beribadah, pola pikir dalam melayani Tuhan itu tidak sama dengan sewaktu kita belum bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah hanya sekedar karena saya imam-imam atau sekedar supaya pendeta gembala bisa lihat, kalau kita melayani hanya karena kewajiban, oh iya karena tugas saya, tapi rasanya di sini sudah tidak ada. Melayani tapi rasanya di dalam tidak ada. Melayani tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena pola pikir yang salah dalam beribadah, dalam melayani. Ayo kita berubah. Tuhan menebus kita itu ada tujuannya, ya. Dia tebus kita, ada tujuan yang sangat jelas. Kenapa dia menebus saya dan saudara-saudara? Saya haleluya. Menebus kita dari Taurat, membawa kita kepada kasih karunia. Kenapa menebus dari Taurat? Ini yang berbeda. Saya kalau Tuhan menebus kita dari Taurat itu kalau kita tidak melakukan Taurat secara utuh, kita tetap berada di bawah kutuk. Tapi Tuhan menebus kita. Waktu kita hampir selesai, saya tidak bisa jelaskan panjang, ya. Pelayanan atau hidup dalam Taurat itu hidup hanya ya. Orang kalau di dalam Taurat, hidup dalam Taurat, itu perbuatan dosa di dalam Taurat itu itu menjalar dari satu orang ke orang yang lain. Itu Taurat. Ya, nanti saya jelaskan di kesempatan datang, tapi ini singkat saja. Kenapa Tuhan menebus kita, Galatia 4, dari Taurat, supaya kita diterima sebagai anak di dalam kasih karunia Tuhan.
Perbedaan pelayanan Taurat dan kasih karunia. Ya, kasih karunia itu Yesus yang datang menyerahkan nyawanya ganti kita, supaya kita tidak hidup di bawah Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Ya, jadi pelayanan dalam Taurat itu pelayanan. Kalau orang, sebab Taurat mengajar begini. Coba kita lihat beberapa ayat dari Taurat. Kitab Bilangan 19, Kitab Bilangan pasal yang ke-19. Semoga bisa dimengerti ini karena waktu kita yang memang masih sangat terbatas, ya, yang kita bisa gunakan. Wahyu 19, kita membaca ayat yang ke-11 sampai 13. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ini peraturan Taurat, ya. Ini hukum Taurat. Mewajibkan, peraturan Taurat mewajibkan seperti ini. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Memang aturan Taurat tidak boleh kena mayat, ya, tidak boleh. Kalau sekarang bisa kita lihat orang yang terinfeksi, terkonfirmasi dia memang menderita terinfeksi oleh virus corona, itu kan yang mati itu dibungkus, terakhir dibungkus dengan plastik, petinya juga begitu, pemakamannya keluarga tidak boleh dekat, cuma bisa lihat dari jauh, cuma keluarga dekat, tidak boleh banyak-banyak orang. Itu pun mayatnya itu, sebab masih, kalau tidak itu mayatnya itu masih menyebarkan virus kalau dijamah orang. Taurat begitu sih. Orang yang kena kepada mayat dia menjadi najis 7 hari. Itu dosa yang menyebar, dosa berantai, dosa menyebar. Ya, terus ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, ya. Dan pada hari yang ke-7 ia tahir. Terus, tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ke-7. Iya, terus setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menediskan kemah suci Tuhan. Terus? Dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Harus dilenyapkan dari Israel. Terus? Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat padanya. Nah, itu Taurat kan? Karena itu Galati 4 tadi bilang, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Ya, untuk apa? Ayat yang kelima, diutus menebus kita yang takluk kepada Taurat. Itu ada dosa berantai, dosa bersambung. Ya, orang menjamah saja mayat jadi najis. Orang kusta harus disingkirkan, diasingkan di luar, karena tidak boleh kena orang lain. Berbeda dengan ketika Yesus datang menyerahkan nyawanya ganti kita karena dosa. Beda. Kalau dulu ini orang najis, ini orang tidak najis. Kena mayat terinfeksi jadi najis, dosa berandai. Zaman Yesus berbeda. Yesus tidak kusta. Ya, ada orang kusta. Ketika Yesus menjamah orang kusta jadi tahir. Beda kan? Yesus tidak terinfeksi kusta. Itu beda dengan Taurat. Nah, inilah tujuannya Tuhan. Datang menebus kita, menghentikan pergerakan dosa yang upahnya adalah maut. Gitu. Menghentikan perbuatan dosa, menghentikan pergerakan dari dosa yang akan terus sambung menyambung. Kematiannya menghentikan dosa di dalam diri kita. Ketika kita percaya, kata Yakobus 3 ayat 16, kita diberi hidup kekal. Ketika kita percaya, kita diberi hak selamat. Ya, ketika kita percaya kita diberi hak selamat.
Tapi jangan lupa, kalau kita diberi hak keselamatan, maka kita ada kewajiban kepada Tuhan. Kewajiban kita apa? Mengerjakan keselamatan itu yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Dalam mengerjakan keselamatan inilah kemudian kita akan alami pembaharuan. Tuh. Jadi bukan hanya asal percaya Yesus menebus. Yesus menebus benar. Ya. Menyetop, menghentikan pergerakan dari dosa. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Menebus kita, memberi kita keselamatan. Artinya dosa berhenti kan? Kita diberi keselamatan, kata Efesus 2 ayat 8. Oleh iman kita diselamatkan. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Dosa henti, kita selamat. Kita diberi hak selamat. Itu Yesus menjamah orang kusta jadi sembuh. Yesus jubahnya dijamah oleh perempuan yang menderita 12 tahun pendarahan, sembuh. Kalau Taurat tidak boleh. Taurat itu tidak boleh, itu jadi najis orang. Tapi Yesus tidak. Dosa dihentikan, dosa dihentikan, dosa dihentikan. Kita selamat. Kita punya hak. Jadi salib Kristus memberi kita hak keselamatan. Tapi ingat, jangan cuma senang terima hak. Ada kewajiban. Apa kewajiban kita kepada Tuhan yang memberi keselamatan? Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dari mengerjakan keselamatan, kita dibawa kepada suasana kebangkitan, melihat Yesus dalam tanda kebangkitan. Dari mengerjakan keselamatan, kita akan alami pembaruan demi pembaharuan. Tuhan memberkati kita semua. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita akan menggunakan perjamuan suci. Haleluya.